Halo pemirsa RRI Net, kembali lagi di podcast RRI Net dan kali ini bersama saya Nadia Melisa. Dan untuk hari ini Nadia tidak sendiri karena Nadia ditemani sama salah satu orang yang kalau misalnya masyarakat lihat nih pada kayak, "Ih serem," katanya. Tapi ternyata nih kalau tadi ngobrol-ngobrol sih sebenarnya orangnya enak banget, kalem, dan langsung aja nih kita sapa. Di samping, Nadia ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, ada Dokter Gigi Sri Sadono Mulyanto, tapi nama Ya, kerennya Pak Ibeng ya? iya, benar Mbak Nadia. Sehat, Pak? Sehat alhamdulillah. Ya, Iya, terima kasih. kita hari ini ngobrolin karena masih suasana Sumatera kan juga lagi masih masa pemulihan ya, Pak, Iya, ya. iya, Jadi, iya. bagaimana kita sebagai masyarakat juga bisa lebih, meningkatkan jiwa kemanusiaan. Baik. Jadi, mungkin dari Satuan, Pamong Praja sendiri juga punya satu, apa ya namanya ya, kegiatan juga peduli kemanusiaan. Tapi sebelum ke situ, kita juga mau kenal dulu nih lebih dekat dengan yang namanya, Satpol PP nih, Pak. Baik, baik. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, kalau masyarakat itu kalau udah ketemu, wah nih hati-hati nih Mhm. digusur, diusir gitu ya, Iya, kesannya tuh galak iya, banget, tapi sebenarnya Satpol PP itu seperti apa baik. sih, Pak? Baik, terima kasih Mhm, Mbak Nadia. Pertama kami ucapkan terima kasih nih sudah diundang podcast-nya di RRI. iya, Kami juga bisa menyampaikan, apa itu Satpol. Jadi, mhm, Satpol itu satuan perangkat daerah, baik oke, itu ada provinsi, ada mhm, kabupaten, masing-masing punya Satpol. iya, Tugas fungsinya itu penegakan perda. Ya, jadi kalau oke, kami polisi, yang kami kawal itu adalah peraturan daerah. mhm, Kalau polisi umumnya itu hukum. Nah, oh, oke, jadi, pelanggaran hukum itu berhadapan dengan polisi. Nah, kalau mhm, pelanggar peraturan daerah, Satpol yang penegaknya. oke, Pemerintah membuat aturan-aturan untuk mhm mhm, menjaga roda pemerintahan sehingga ada aturan, itulah mhm, perda namanya. Nah, jadi harus ada yang mengawal. Contoh, misalnya ada perda pajak, ada kewajiban pajak, ada ini. Nah, oke, siapa yang mengawal? mhm, Itu Satpol PP. Tusi kami, tugas fungsi yang utama itu adalah penegakan perda. Nah, oke, jadi kalau ada dilihat, oh Satpol, ada yang menggusur, ada yang apa, iya, karena apa? Yang bersangkutan melanggar perda. oke, Perda ketertiban, tidak boleh jualan di trotoar. mhm mhm, Nah, tentu, perda tadi yang kami tegakkan, "Oh Bu, iya, nggak boleh jualan di sini," kasih peringatan pertama, kedua, oh ketiga. oh ada peringatannya juga Ada sebenarnya, Pak, tetap, ya? Oke, SOP-nya ada ada. ya? Udah 3 kali bersurat, nggak juga, tentu harus ada penindakan. Mhm, Bayangkan sekarang kalau di seluruh jalan, orang jualan nggak dibatasi atau tidak diatur, iya, semuanya akan, ngerasakan, apa namanya ya, mudaratnya lah, kesulitannya. kesulitannya ya, Nah, kota-kota besar itu sudah lancar ya itu tadi, mereka tertib. Nah, jadi kalau mhm, ditanya singkatnya, tugas Satpol adalah penegakan perda. oke, Kebetulan berhadapan dengan pelanggar, peraturan? peraturan, ya Mhm, jadi berhadapan dengan kami, seperti itu. oke, Nah, pada prinsipnya kami tetap mengedepankan, humanisnya. iya, Peringatan pertama, kedua mhm mhm bersurat, mhm, terakhir baru ada penindakan. Mungkin seperti itu. oke, berarti yang dilihat masyarakat tuh langsung yang poin ketiga kayaknya ya? Iya. Nah, jadi satu lagi, orang menganggap Satpol itu Iya, tibum, tukang gusur, hanya itu nampaknya, padahal di samping itu sangat banyak. Kita penegakan perda, mhm, contoh, iya, perda APBD misalnya, mhm bagaimana mhm, pendapatan daerah, iya, ada kewajiban perusahaan, ada mhm, ini yang bayar pajak, ada perdanya. Nah, iya, mereka ada yang tidak patuh misalnya, tidak mhm, sesuai. Nah, itu Satpol yang masuk sehingga apa? Satpol membantu ada peningkatan pendapatan daerah, oke, kemudian daerah lebih tertib dan sebagainya. Nah, orang nggak mhm, ngeliat itu. mhm Yang mhm. dilihatnya di lapangan atau di pasar, di jalan, Satpol menertibkan. Iya. Itu yang dilihat. Mhm. Jadi memang sebenarnya banyak sekali hal yang, apa ya, prosedurnya gitu ya, mungkin Iya, yang tidak dilihat masyarakat, iya yang dilihatnya benar, cuma tindakan yang terakhir karena benar. mungkin kalau bisa dibilang ini mada-mada ya, Pak, ya? Iya, dan orang mohon maaf selalu menyalahkan Satpol. Ah, iya, oke. Mereka selalu bilang, "Oh, pedagang korban, pedagang ini." Tapi sekarang saya tanya, Heeh, yang ngomong itu, kalau di depan rumahnya ada orang jualan, mhm, berapa orang jualan dibiarkan, keberatan nggak dia? Nah, karena nggak di mmm, wilayah rumahnya gitu iya loh. iya, oke. Dan kita sekarang, kami menjaga hak orang Mbak Nadia. Mhm, Orang perlu trotoar untuk jalan, orang perlu iya, hak orang yang kita jaga. mhm, Nah, sehingga yang pelanggar tadi tentu harus kita tertibkan. mhm. Kita dianggap yang salah gitu Iya loh. iya iya, tapi tetap, Mhm.
apa ya, Satpol PP ini sebenarnya ada juga filosofi humanisnya tadi Oh, ya? tetap. Tetap, Kita oke. tetap, tidak langsung menggusur, tidak pernah. Tadi Iya. dengan adanya peringatan pertama, Iya, tidak diindahkan juga, ada keduanya juga. betul. Biasanya kalau 1, kedua itu memang hanya berupa surat aja nih, Pak? Eee, pertama lisan Oh, lisan dulu, lisan, oke. kemudian ada SOP-nya nanti 7 Mhm. hari nggak juga, tertulis Oke. seperti itu. Jadi ada tahapannya. Oh, ada batasan harinya juga? Ada ketentuannya, ada Mhm. batasan harinya. Oh, Mhm, oke. Jadi mhm. tidak langsung yang, Tidak kelihatannya berantakan langsung digusur, tidak "Ayo, tidak ayo pergi," gitu, tidak enggak ya? tidak. Jadi, itu yang mungkin kesalahan mungkin yang dilihat oleh masyarakat, karena mungkin juga informasinya yang setengah-setengah tadi ya, Iya, Pak, ya. Tapi memang untuk, Satpol PP sendiri yang pastinya juga memegang teguh lah ya filosofi humanis siap. dan juga, tadi juga cerita bahwa ternyata Satpol PP juga masuk ke dalam aksi kemanusiaan juga, Iya, dalam beberapa pekan. Tadi turun ke Aceh juga ya, Pak, ya? iya. Mhm, Kebetulan karena bentuk empati dari Pemprov Riau, oke. Pak Gubernur langsung, memerintahkan seluruh ASN masyarakat Riau kalau Mhm, yang ingin, donasi selain ada memang dari Pemprov, oke. untuk Mhm. masyarakat itu dan ASN itu di poskonya diletakkan di Satpol. Oh, heeh. Kebetulan kita punya aula yang cukup besar, nah jadi Satpol sebagai posko. Mhm. Jadi bukan Satpol yang menyurati orang untuk donasi, tidak. Oh, tidak? Ya ya, oke. Pak Gubernur menyampaikan untuk masyarakat, Mhm, ASN untuk donasi, mhm, terutama ASN. Nah, mmm, diletakkan poskonya di Satpol PP. oke. Nah, kebetulan barang-barang itu ada di Satpol PP, Mhm, Satpol PP punya kendaraan truk pengangkut, kita mhm. juga ada personil dan kita Satpol PP ini, ada linmasnya untuk bencana memang. Nah, Oh, jadi ada oke. linmasnya untuk bencana, itu yang kemarin kita turun ke beberapa, daerah terutama Mhm, Aceh yang dampak, terdampak mhm. yang cukup serius, itu kami sudah sampai 3 kali. Oh, udah 3 kali. 3 Mulai dari kali. kapan nih, Pak? Dari tanggal 8 Desember sampai 14 Desember, Mhm, kemudian tanggal 18 sampai tanggal 20 mmm, 5, oke. kemarin yang terakhir Mhm. ini yang ketiga ini baru kami hari Sabtu kemarin pulang. Oh, Itu juga sama-sama oke. seminggu, Baru aja? baru pulang. Baru pulang. Itu Mhm. ke mana-mana aja nih untuk penyaluran dananya sendiri atau Pertama bantuannya? pertama bantuannya kita antarkan ke ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang, Kuala Mhm, Simpang, kemudian ada daerah yang terdampak cukup jauh 3 jam dari situ masuk ke dalam, itu kami ke sana, oke. selain memberikan donasi juga perbaikan infrastruktur, Mhm, salah satunya ada masjid kecamatan cukup besar masjidnya, oke. sudah 2 kali Jumat tidak bisa melaksanakan sholat, Mhm, kami datang ke sana itu hari Kamis, siang, mhm. kita ngelihat kondisinya, kita komit hari Jumat siang harus sudah bisa untuk sholat Jumat. Nah, itu Oh, kita oke. lakukan pembersihan dan karena Mhm. teman-teman Satpol ini kualifikasinya juga untuk karhutla, Oh, mhm. mereka mereka punya alat, pompa dan Pompa, sebagainya. Nah, itu yang mhm. kami bawa, itu yang membantu, Pembersihannya kegiatannya ya? cepat, iya, Oh, oke. mhm. Dan itu kemarin dari, masa berapa lama nih waktu yang pertama itu? Yang pertama rata-rata seminggu. Oh, seminggu-seminggu? Iya, Oh, jadi oke. kami berangkat itu, Mhm, yang pertama itu dengan perjalanan ada 1,5 hari, mhm. jadi di sana itu sekitar, 4 hari yang full-nya. Mhm, mhm. Kemudian yang kedua juga sama, Iya. lebih lebih lama sedikit. Nah, itu sama, kami perbaikan sekolah, Mhm. kemudian ada sumur-sumur warga yang, berlumpur, itu kita Berlumpur, sedot iya ya. Mhm, mhm. lumpurnya. Wah, Kalau lumayan tuh yang sedot lumpur ya iya, di sumur? iya, Heeh. kalau masjid musola itu ada 4 yang Mhm, sudah kita bantu, fungsinya. mhm. Pada umumnya kan penyebabnya itu lumpur. Iya. Lumpurnya itu, selain kita bersihkan juga, kami sampai dia berfungsi lagi, makanya kita pompa itu sangat dominan. Jadi Oke. paving block itu keluar lagi, seperti itulah. Nah, jadi Oh, oke. jadi sampai bersih. Mhm, mhm, Terakhir mhm. yang ketiga kemarin sekolah, SMA Negeri 2, percontohan kalau kita mungkin SMA plus lah. Oke. Nah, itu di Aceh Mhm, Tamiang, mhm. alhamdulillah, kita dapat bersihkan 6 lokal, kemudian halamannya juga dalam waktu 2 hari. Mmm, mhm. Nah, Oh, jadi oke. sampai guru-gurunya nyampaikan, Mhm. nggak nyangka aja bisa 2 hari selesai. Selesai ya? Nah, tapi karena kami bawa peralatannya cukup Mhm, lengkap, Mbak mhm. Nadia, itu yang membantu pekerjaan. Wah, berarti lumayan banyak ya kendaraan yang dibawa, itu jalur darat pasti ya? Jalan darat, Mhm, sebenarnya kendaraannya sama, mhm, yang dibawa itu, tapi peralatan kami, contoh kami buat, bawa pompa mhm. pembersih itu ada 3, kemudian, untuk cucian itu ada, kemudian Oke. ada inovasi kami dari Satpol, traktor tangan Oke. itu kita modifikasi Mhm. jadi seperti dozer.
untuk Oh, dorong lumpur. oke, yang ada Depannya ada besi heeh, blade-nya itu iya, dorong lumpur. Nah, itu untuk membantu pekerjaan. Jadi tidak hanya oke. main cangkul. Jadi di sana kami bisa lebih cepat Oh, juga. Itu oke. hanya mohon maaf, Mhm. selama di sana ya hanya Satpol yang ada karena itu ya inovasi kami di Satpol. Oh, Nanti bisa saya share hanya videonya. hanya di ini, di, punya Satpol Pekanbaru aja atau memang ini ada dari seluruh Enggak, hanya tempat? kami yang punya. Oh, Karena oke. mohon maaf kami buat sendiri. Itu dalam, apa ya, inspirasi dari mana sih tiba-tiba buat seperti itu, Pak, Kita Kasat? pingin alat bantu. Kita Hmm, pingin alat bantu karena kita sudah 2 kali ke sana. oke. Kesulitannya memang makan waktu untuk Iya. narik gerobak. Nah, Mhm, traktor itu sangat kuat, tapi kalau bajaknya itu kita lepas, kita ganti di depannya berupa blade mhm, atau bilah besi untuk pendorong, nah oke. itu sangat efektif. Mhm. Dan dia kecil, Mhm jadi kita mhm. bisa masuk-masuk. Nah, sementara kalau dozer yang besar itu Mhm. masuk, rata-rata sekolah itu rusak Iya, paving block-nya benar, ini. heeh. Nah, kalau kami nggak ngerusak dan Mmm, itu sedikit membantu. Jadi rekan-rekan selain pakai cangkul, pakai gerobak juga pakai itu bisa terbantu. Nah, itu terbantu, juga oke. jadi motivasi kami dan itu salah satu inovasi Satpol PP Mhm Provinsi mhm Riau. mhm. Berarti itu ide mendadak gitu ya? Ide mendadak Mhm. membaca kebutuhan di lapangan. Ya, jadi Wah, merespon, oke. eee, istilah budaya kan Mhm. lahir dari kebutuhan kan. Iya iya, benar. Nah, jadi kami nilai itu ya salah satu Mhm. inovasi dari Satpol. Berapa lama pengerjaan dengan karya terbarunya itu? 2 hari, Oh, 2 hari aja? kita beli traktornya, Ah hah, kita renovasi, beli oke. besi-besinya, Mhm. kebetulan di rumah, saya ngerjainnya, Mmm, mhm. dah kita las juga sendiri, ya selesai bisa kita bawa dan, Dibawa? terbukti di sana bermanfaat. Mhm, Wah, jadi memang sebenarnya kalau memang sudah, merupakan sebuah kebutuhan yang iya mendesak, itu inovasi akan iya segera iya di ini iya ya, iya memang selalu ada ide-ide iya brilian gitu iya iya. ya, Pak, ya? Jadi kalau kami nilai, salah satu ASN itu kan berakhlak ya. Benar. Nah, ada adaptif. Nah, jadi Mhm, adaptif itu kita bagaimana ya menyesuaikan. Wah, kalau kita gini bagaimana ya, inovatif mhm, ya, iya itu iya. keluar sendiri dia. Wah, luar Ya, biasa. Ini siapa tahu nanti harus buat hak cipta nih kayaknya. mmm, sepertinya Enggak enggak, enggak karena ya? yang Siapa penting aja boleh ya siapa aja nanti ya, boleh. niru Nah, itu nanti malah ya, membantu siapa malah aja. membolehkan. Iya Tapi boleh tahu nih Pak pengalamannya, karena waktu pertama kali ya, kedatangan di Aceh iya dalam, misi iya. kemanusiaan dari Satpol PP sendiri, itu bagaimana sih melihat kondisi di sana? Yang pertama kami datang tanggal 8 Desember Mhm. itu masih sangat banyak masyarakat yang belum ya bantuannya kurang. Kalau Oke. kita bilang nggak dapat bantuan ada, tapi masih Ada. kurang. Mhm. Nah, itu memang, kondisinya sinyal belum ada. Di kota Kuala Mmm. Simpang aja sinyal belum ada. Nah, jadi kalau Mhm. kita berangkat ke sana, sinyal itu sangat-sangat ini, apalagi kita masuk ke daerah, ada daerah Bandar Pusaka namanya kecamatannya. Nah, kita masuk ke sana sama sekali tidak ada sinyal. Dan infrastrukturnya juga ini. Jadi yang tanggal 8 pertama itu memang lebih lebih ini. Tapi yang kami datang kedua, mohon Mhm. maaf, karena sangat apa ya, kerusakannya sangat masif di mana-mana gitu Iya loh. iya, bener. Di jalan oke mungkin sudah bersih, tapi rumah-rumah kampung-kampung Mhm. mereka bingung, lumpur itu mau dibawa Iya kemana? bener, Karena heeh. semuanya tertutup. Mhm. Jadi kalau kalau kita ada dataran rendah, lumpurnya kita bisa buang Mhm mhm. atau airnya bisa kita buang, ini Iya. enggak. Nah, jadi seperti tertutup tempatnya. Oke, jadi memang yang kita lihat di televisi, lumpur yang memang dalam itu Ya, memang memang, betul. seperti itulah adanya ya? Betul, Mhm. yang terakhir kami ketiga kemarin sekolah itu juga sangat berlumpur, Mhm. dan ya itu tadi, karena kita semangat untuk membersihkannya dan Mhm. harapan kami hari Senin adik-adik masuk, mereka bisa apel di lapangan itu, mereka bisa Oke. lihat ruangannya, Mhm. makanya kita selesaikan dalam waktu 2 hari. Mhm. Oh, oke. Jadi memang selalu digesa, berarti nggak nonstop nih, nonstop aja gitu ya, nggak ada Nonstop heeh. nonstop, kami kadang malam sampai jam 9 malam yang Mhm. pertama, malam yang kedua sampai setengah 2 Oh, pagi. Nah, oke. tapi dengan mereka datang pagi-pagi terus Mhm. kaget halamannya sudah bersih, Mhm. terus ada ucapan terima kasih itu hilang Iya. semua capeknya. Nah, Iya, seperti itu. benar. Berarti Mhm. masyarakat benar-benar, apa ya, menerima ya Alhamdulillah kedatangan dan juga alhamdulillah bantuan dari Satpol PP alhamdulillah. sendiri. Dan ini ada lagi masuk surat dari mereka minta bantuan, Oke. pembersihan dari Satpol PP Provinsi Riau. Nah, Mhm. jadi, mohon maaf sedikit apa ya, apresiasi mereka dan, Iya.
Satpol PP provinsi dapat Mhm. inilah, dapat tempat di tempat mereka. Mereka. Oh, oke. Ya. Berarti nanti kalau ini akan ada kunjungan berikutnya atau Mungkin yang terakhir, yang keempat ini, yang karena keempat? selain donasi, barang-barang donasi masih ada di Satpol, padahal Mhm kami sudah membawa itu sampai 8 kendaraan, tapi karena mmm, memang jumlahnya banyak, mhm. kan sudah berapa waktu lalu kami tutup. Mungkin kami akan menghabiskan yang itu aja, Mbak Iya iya Nadia. iya, heeh heeh. Mhm. Jadi memang, apa ya, sampai saat ini pun juga masih banyak ya masyarakat yang membutuhkan Iya bantuan iya. heeh, dan Kalau kalau boleh saya sampaikan, kalau boleh. sekarang ini masyarakat lebih bantuannya itu perbaikan sarana. Oke. Baik itu mohon bantu rumahnya untuk dibersihkan, sekolahnya Mmm, dibersihkan, mhm. puskesmas, karena kalau untuk kelaparan tidak lagi. Oke. Kenapa? Karena semuanya sudah terdata Mhm, dan dari BPBD, Dinsosana sudah tahu siapa yang harus dapat, iya. sembako. Mhm mhm Nah, mhm. jadi kalau sekarang mungkin untuk kelaparan tidak, tapi Mhm. bagaimana contoh, yang surat masuk ke kita tuh ada SMK 1 Karangbaru namanya, Mhm. ada juga SMK 2 sampai sekarang udah 2 bulan belum sekolah. Karena apa? Oke. Sekolahnya memang terendam, lumpurnya banyak. Nah, itu Mhm. yang kita ingin bantu supaya anak-anaknya bisa sekolah. Tambahan, kalau SMA, sekolah online dia bisa tamat. Ah, iya Tapi benar. kalau SMK, dia nggak ngelas dari mana keterampilannya. Dia Mhm. nggak multimedia dari mana keterampilannya. Ada prakteknya gitu ya? Iya, dia nggak Mhm. otomotif dari mana keterampilannya. Nah, Iya itu iya. terendam semua. Nah, Oh. itu yang saya rasanya kita bantu terakhir ini untuk yang SMK itu bagaimana supaya pulih lagi. Demikian. Jadi itu yang rencana, Yang keempat, keempat ini ya, nantinya ya, ya. Tapi kalau misalnya masyarakat masih mau memberikan bantuan melalui, apa, menitipkan ke Satpol untuk menyampaikan itu masih bisa diterima? kalau sekarang sudah tidak Oh, sudah lagi, tidak lagi ya? karena kami takutnya nanti Mhm tidak sempat lagi mengantarkannya, malah mhm jadi beban, mhm. kami. Sementara, oh ya mohon maaf untuk pengantaran itu kan tidak sedikit biaya ke Iya, sana, karena ke Aceh itu mhm, kita harus ke Medan dulu, iya, nanti baru ke Acehnya lagi 3 mhm. jam. Nah, jadi memang yang ada ini kami selesaikan dulu. Oke. Ya, Tapi kalau misalnya boleh tahu kegiatan dari Satpol PP selain kemanusiaan mungkin yang, membantu, saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Tapi kalau ya, misalnya ada ini enggak, Pak, kalau program-program dari Satpol PP sendiri, program oke, kemanusiaannya mungkin yang di, provinsi itu baik. memang ada yang rutin atau, ketika ada satu apa ya, kejadian saja, kejadian besar saja gitu? Ya. Baik, selain kita penertiban, kemudian Mhm selalu kalau ada banjir karhutlah, selain mhm BPBD kita memang diminta bantuan. mhm. Dan, dalam kita juga punya program karena kita Oke. ada, pembinaan masyarakat, salah satunya itu juga untuk anak sekolah. Mmm. Jadi, seperti beberapa waktu yang lalu kami membersihkan grafiti coretan yang di jalan di hutan kota. Di hutan kota, di Oke. Jalan Tamrin itu kita Mhm bersihkan semuanya. mhm. Satpol walaupun bukan tugas fungsinya Satpol Iya. membersihkan itu, tapi kita nunjukkan bahwa kita peduli dan kita mau menyinggung, anak-anak sekolah, Mhm. ya jangan, karena itu orang tua yang nikmati. Iya. Mereka, olahraga, menikmati Mhm hutan kota. Nah, mhm. kita sama-sama jaga. Nah, itu kami akan masuk-masuk ke sekolah, programnya Satpol PP Goes to School, Mhm. kita menyampaikan bagaimana mereka supaya untuk tertib. Oke. Eee, Salah satu misalnya warnet Mhm. sampai lewat waktu itu pelanggaran perda. Oh, itu Nah, juga? itu juga, itu Oke. kita bisa masuk untuk Mhm penegakan. Artinya kita sekarang bagaimana Satpol itu berdampak dan anak SMA nggak sadar dia berbuat mhm itu. Nah, tapi mhm karena itu salah, mhm mungkin waktu kita SMA juga ngerasa kita benar, mhm. tapi setelah kita sekarang, oh itu, eee, dia nggak ngerti dia salah. Makanya itu akan kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Oke. Bagaimana mereka menjaga ketertiban, bagaimana mereka, ya ngerokok itu, dihindari, bagaimana Mhm grafiti-grafiti coretan itu mhm dihilangkan. Nah, bagaimana supaya tidak game online yang mhm. itu, nah seperti itu, edukasi itu. Oke. Ya, Jadi, apa ya, banyak sebenarnya sangat, program-program edukasi yang tidak hanya sekedar dilihat masyarakat iya yang kayaknya suka gusur-gusur iya ya, iya tapi iya banyak program lainnya ya. iya, itu akan Heeh. kami intensifkan lagi, Mbak. Oke. Mhm, Dan, barangkali nih kalau misalnya dalam penertiban sendiri nih iya tadi ya, apakah memang karena kita banyak juga lihat mungkin, tidak bisa dibilang ada, yang mengatakan, "Wah ini oknum aja yang langsung main kayak kasar," mhm gitu. mhm, Itu menindaklanjuti dan juga menghargai hak-hak kemanusiaan iya dalam penertiban ini seperti apa nih, iya. Pak? Kami nyampaikan selalu kepada Mhm rekan-rekan, ya sebenarnya kita karena menegakkan perda itu
bukan nggak tegaan gitu. Mhm. Nah, tapi tetap kedepankan bahwa ya mereka butuh, masyarakat juga butuh mencari Mhm. nafkah, tapi ya mungkin karena tempatnya salah. Jadi bagaimana Oke. kita menggusur, kita tidak pernah sampai menarik-narik apa, tidak pernah. Mmm, Cuman mhm. menyampaikan, "Tolong kalau enggak ya terpaksa kita angkut." Nah, seperti itulah. Oke. Saya selalu kalau mereka ada penggusuran ya bahasanya tolong dipakai jangan bahasa yang contoh misalnya bahasa kecil, "Ini aja kerjaan kami." Nah itu jangan jangan, Ah, pokoknya jangan ada yang memancing orang nggak enakan heeh heeh. gitulah, "Ibu Oke. salah, mohon maaf tidak bisa." Mhm. Pakai selalu bahasa itu. Berarti ini ya, harus belajar psikologi juga ya? Ya harus, Jadi memang iya, banyak sekali hal yang iya, apa ya, dipelajari menjadi iya, seorang Satpol PP sendiri. iya, Tapi kalau iya. boleh tahu apa nih Pak, yang bekal menjadi Satpol PP itu kan karena memang memicu emosi banget ya Pak ya? Oh, bekal pertama Ah itu, hah. satpol itu mereka harus tahu aturan. Oke. Mana aturannya, mana batasannya, Mhm. kemudian mohon maaf ya harus tegas dan berani. Oke. Tegas itu wajib, berani itu wajib, dan Mhm. memang ya santun. Mhm Nah itu mhm aja mhm. modalnya. Jadi, Oke. tegas iya, Mhm. tapi humanis ya tetap. Tetap juga Iya, "Mohon maaf dijalankan. Bu, tidak bisa. Bu, mohon Mhm. maaf tidak bisa. Mohon seperti itulah. Oke. Bagaimanapun mereka harus pindah. Ah Tidak hah, ah ada hah. pakai bahasa kasar, tidak. Tidak, pokoknya sebisa mungkin menyentuh hati Iya, mereka sehingga iya, mereka juga sadar iya, sendiri ya iya, Pak ya, Kasat ya. iya. Oke baik, pemirsa RNN nanti kita akan kembali lagi obrolan seru kita bersama, Kasat, Polisi Pamung Praja Provinsi Riau, Dokter Gigi Sri Sadono Mulyanto, dan nanti kita akan, mengetahui lebih dalam lagi seperti apa aksi kemanusiaan dari Satpol PP. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store. RRI Digital. Baik, kembali lagi di podcast RRI Net dan bareng, kalau nama bekennya Pak Ibeng ya. Ya, ya, Dan, di sini juga nih, pemirsa RRI Net tadi kita sudah, ngobrol lebih jauh ya, mengenai Satpol PP seperti apa. Dan mungkin ini bisa sedikit mengubah mindset ya Pak ya terhadap masyarakat yang mungkin mengatakan, "Wah Satpol PP ini galak-galak ya dan, tukang gusur." Ternyata mereka juga sebenarnya ada prosedur yang dilalui dan juga, ada step by step-nya juga yang tidak langsung seperti mungkin masyarakat lihat di media ya, sosial. Itu memang benar-benar, sangat bisa merusak ya, Pak, ya, dari yang namanya, ya, citra dari Satpol PP ini sendiri. Dan untuk peduli kemanusiaan juga ternyata Satpol PP juga banyak sekali untuk program-programnya, apalagi untuk remaja supaya bisa lebih tertib ya, ya. dan juga, bisa mengedepankanlah untuk prioritas mereka sebagai seorang pelajar. Tapi kalau tadi cerita-cerita nih Pak, mengenai, penertiban sendiri. Ada mengalami pengalaman kisah yang mungkin, ketika mungkin menegur warga ternyata ada hal yang menyentuh hati dari, rekan-rekan atau mungkin, Pak Kasat sendiri? Baik. Ada sekarang ini Mhm kalau bisa dibilang target, ya mhm, memang harus kita tertibkan. oke. Karena itu berada di lokasi tanah Pemprov Mhm dan itu, harus kita bersihkan mhm karena mereka juga ya, berdomisilinya mhm. di, depan pagar wilayah Pemprov dan itu memang tanah Pemprov dan Oh, tidak boleh. iya iya. Begitu kami akan ini, kita sudah tanyakan bagaimana, ternyata besoknya kita lihat
dia ngantar anak sekolah, ngantar Mmm, anaknya gitu loh. Nah, jadi kita kadang ngelihat satu sisi, ya iya. kasihan, tapi satu sisi ya mereka salah di situ. Nah, Mhm. kalau semua orang kita benarkan seperti itu ya 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 tidak tepat. Hebat, oke. Makanya mau nggak mau ya harus kita sampaikan. Itulah Mhm. contoh beratnya itu. Saya ngomong aja agak susah ya, tapi Iya, itulah kenyataan. iya. Ada anak SD, SMP Mhm. diantar sekolah dari rumah itu kan, aduh Iya, kalau kita gusur, bukan kita gusur, kita tertibkan. ketertiban, Nah, iya. kita tertibkan, ya pasti dia harus nyari tempat lainnya, tapi mau nggak Mhm. mau, Iya, mau nggak mau ya harus harus kami terpaksa, tertibkan. Seperti itu heeh, mungkin yang oke. rasanya ada ininya. Mhm. Tapi mungkin ada nggak solusi dari, Satpol PP sendiri ketika mungkin penertiban, mereka kan masyarakat pasti, "Wah, saya harus kemana nih, Pak?" Dikasih waktu, Mbak Oh, Nadia. oke, heeh. Nah, jadi dikasih waktu. Bahkan kalau kami nilai, kalau Mhm. dari SOP-nya kan kita hari hitungnya. Mhm Bahkan mhm. kami, ya udah kita lewatkan aja jauh-jauh misalnya, Mhm "Bu, tolong," udah lewat waktunya kami nggak datang supaya dia mhm. ada waktu gitu loh. Nah, Iya jadi iya sebenarnya iya. sudah sangat panjang waktu dia Mhm kasih, mhm mhm. gitu. Oke, jadi memang dikasih jeda untuk mereka Iya mungkin, iya berpikir akan mau kemana iya pindahnya ya, iya, dan tidak langsung, dipindahkan betul dan juga waktunya juga cukup panjang untuk, berpikir untuk kemana mereka betul pindah ya. betul. Tapi tantangannya sendiri ada nggak, Pak? Mungkin menghadapi masyarakat kan ada berbagai karakter ya? Ada, pasti Iya. pasti. Nah, namanya mereka, mohon maaf bukan kenyamanannya lagi, tapi dapurnya kan. Iya benar. Dapurnya Mhm. namanya dapur, dia berjuang untuk Mhm anak, ya mhm pasti mhm. apapun dilakukan. Oke. Ya mungkin ada bahasa kasar, apa semua, ya Iya. itu resiko kita di Mhm lapangan. mhm Misalnya mhm. ada ditertibkan, terus ya ngomong yang nggak enak, ya Mhm. bagaimana lagi. Kita Oke. paham, psikologinya dia pasti, karena, Mhm. eee, terancam, Mhm. penghidupannya kan, Iya. dengan tidak ada tempat jualan, Mhm nah, mhm. seperti itu. Nah, tapi Oke. kami pada prinsipnya ya, siapa lagi yang akan menegakkan perda kalau nggak kita, walaupun itu Oh. sulit. Mhm Heeh, mhm mhm, benar. Tapi kalau misalnya kayak jualan, iya pasti kan, pemerintah juga punya solusi ya, iya penempatan-penempatan. iya Ini kalau misalnya ada penggusuran tempat-tempat yang tidak sesuai iya dengan peraturan sendiri, iya, apakah memang nanti akan dialihkan ke sana eee, atau silakan masyarakat mau milih mau di mana gitu, baik. Jadi disediakan begini, pemerintah? sebenarnya, Mhm. salah satu yang kami lihat juga, masyarakat itu ingin jualan di tempat yang rame, Mhm, orang gampang beli, betul. dia gampang jualan. Mhm. Nah, jadi tempat yang terlarang. Contoh, Oke. di pinggir jalan itu tempat paling strategis. Iya. Orang nggak perlu masuk-masuk ke dalam, Heeh. cukup berhenti. Orang Mhm. nggak perlu turun dari mobil, Iya. cukup ini. Nah, Mhm. sangat diuntungkan sama mereka. Mhm. Tapi apa ujungnya? Mengganggu. Mmm, mhm mhm. Mereka tidak akan mau jualan, oh dekat rumah, dekat ini, oh nggak ada Iya. yang beli. Nah, Mhm. jadi memang mau yang seideal mungkin tempatnya itu loh. Nah, itu Betul. yang sering salah, Mbak Mmm, mhm Nadia. mhm. Jadi saya kadang menyampaikan ya, memang idealnya contoh, banyak pasar yang sudah dibuat nggak ditempati. Iya, Itu benar. beberapa tempat rata-rata seperti itu tadi. Mhm. Nah, ujungnya mereka ke jalan lagi, seperti itu. Oh, oke. Jadi itu sebuah tantangan cukup besar ya, sudah diberikan solusi tapi mereka tetap Iya ini ya. iya iya, Mhm. dan semuanya menguntungkan, pembeli untung, Iya, nggak perlu masuk-masuk ke dalam, betul. penjualnya untung. Heeh. Terakhir apa? Contoh, Mhm. karena kantor kami nggak jauh dari Jalan Patimura ya, Oke. di Heeh. Patimura itu depan URI kan bisa lihat crowded-nya, Mhm mhm. orang jualan, trotoar itu dipakai untuk letak-letak barang dia jualan, Mhm. badan jalan dipakai untuk gerobak dia, Mhm. begitu mobil berhenti makan jalan Lagi, lagi. iya. Saya ngelihat, anak-anak mau jalan, Mhm. trotoar nggak bisa, Oke. jalan ini nggak bisa, Mhm. di tengah jalan ada mobil, dia harus ke kanan, kan resiko. Iya. Tertabrak bagaimana? Nah, Mhm. orang nggak mikir, kami juga ngawal hak anak itu. Oke. Hak orang yang pejalan kaki harus kita kawal. Mhm. Trotoar diambil untuk jualannya, Iya iya. jalannya diambil, Mhm mhm. jalannya diambil lagi sama orang yang berhenti mobil. Mhm. Ujungnya ke tengah dia Ke tengah nyebrangnya. ya? Bukan nyebrang, dia mau lurus ke sana, harus ke tengah dulu dia. Mhm. Trotoarnya nggak bisa. Nah, Iya. orang nggak mikir bahwa dia punya hak. Mhm. Nah, jadi, Satpol itu menjaga hak semua orang, itulah ada aturan. Oke. Jadi Demikian, Mbak jadi Nadia. memang apa ya, seluruh aspek ya Iya, jangan dipikirin. ngelihat, "Oh, saya mau jualan."
Anda berjualan ini merugikan orang, Iya gitu. ya, mungkin bisa ditelusuri benangnya ya, Ya, apa yang ya, bisa menjadi kusut di situ ya, 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 dan itu juga ya, cukup membahayakan bagi, pihak-pihak lain gitu. betul. Wah, jadi pemirsa RRI.net, jadi jangan sampai kalau misalnya mau melakukan sesuatu gitu ya, atau mau berjualan, atau mau melakukan sebuah aktivitas yang tidak pada Ya, tempatnya. Tapi sekarang banyak banget loh Pak, yang namanya jualan-jualan yang tiba-tiba muncul kayak gerobak-gerobak. Nah, itu bagaimana menurut, Pak Kasat sendiri nih melihat, dari fenomena apalagi gerobak-gerobak yang pakai sepeda kan mereka ya, bisa berhenti di mana saja nih ya, ya Pak, di gimana itu? ya. Satu sisi memang itu usaha ya, usaha Mmm, peningkatan pendapatan. iya, Nah, itu memang jadi PR bersama, Mbak. Jadi iya, Satpol ini kalau dibilang, kalau ada yang nanya misalnya, "Jadi kami mau jualan di mana?" mhm, Mohon maaf, untuk mencarikan tempat jualan itu bukan Satpol. oke, Satpol hanya menjaga perda, contoh mhm, polisi. Begitu ditangkap yang rampok, mhm, ditangkap yang maling. mhm, Apa malingnya nanya sama polisi? Kalau nggak kami maling, kerja kami apa? Tugas polisi kan Anda melanggar, iya, Anda kami sanksi. mmm, Sama Satpol, Anda melanggar perda, kami sanksi. Kalau dia nanya, tugas kami, kalau nggak boleh jualan sini, di mana jualan? mhm, Itu ya ada Perindakop, oke, ada dinas sosial, iya, ada banyak instansi. Makanya mhm, instansi itu memang semuanya harus duduk sama-sama. oke, Kalau kami, posisi kami menegakkan aturannya, Mbak. mhm, Sama analoginya tadi, polisi orang maling ditangkap, malingnya kan nanya nggak lagi? nanya, nanya, "Pak polisi, kalau kami nggak boleh maling, kerja kami apa?" Iya iya, Carikanlah kerja, nggak tugas polisi. Polisi iya, Anda salah, kami sanksi. mhm, Itulah kami. Polisi mhm, apa Pamong Praja, melanggar perda kami sanksi. iya iya, Nah, kalau mencari itu ya ada ada lagi. OPD lain, dinas lain yang Oh, oke. sama-sama memikirkan. Tapi ada nggak satu apa ya, sebuah, mungkin kegiatan yang akhirnya menyatu nih instansi-instansi ini Sebenarnya mhm, sudah, sudah sebenarnya juga? sudah. Oke. Sehingga ada rencana, oh nanti di sana jadi, tempat, pasar kaget, Mhm atau mhm. nanti di sana tempat jualan, sudah ada. Sudah ada Nah, ya? contohnya sekarang misalnya ada tempat-tempatnya jadi kantong, ke depan katanya di ujung jalan, eee, jembatan Siak 4 mau ada, nah seperti itulah. Nah, Oh, jadi sebenarnya oke. sudah semua instansi sudah memikirkan itu juga. Mhm Nah, mhm. porsi kami sekarang, mohon maaf karena ini melanggar perda, Iya. kami harus luruskan, seperti itu. Oh, oke. Jadi memang berat sekali ya? Ya, ya itu tadi, karena ketemunya di kita, ya kita Iya. dianggap yang harus menyelesaikan semuanya, seperti itu. Oke. Baik, pemirsa RRI.net, yang pasti nih kalau kita bertemu dengan, bapak-bapak Satpol PP nih mereka tidaklah segalak itu ya, karena mereka juga menunaikan tugasnya dan kita sebagai masyarakat juga harus mematuhi peraturan-peraturan itu Iya, sendiri. iya, terima Mhm. kasih. Jadi, untuk pedagang sendiri nih Pak, untuk mengetahui nih tempat-tempat yang mungkin, dilarang Iya. atau juga mungkin spot-spot yang mungkin tidak boleh nih, mereka harus mengetahuinya melalui, apa nih, mungkin dari mana aksesnya? Sebenarnya, tempat mereka jualan itu kalau tidak ada ditertibkan, mungkin itu Mhm, dianggap boleh. oke. Tapi sebenarnya mereka sudah tahu, sudah pernah ditertibkan, dan mohon maaf, nggak ada petugas mereka jualan lagi, nggak ada petugas jualan, walaupun dia tahu salah. Iya iya iya, oke. Sehingga kadang baru kita lewat aja, Heeh. mereka udah pergi, kenapa? Tahu salah. Nah, jadi Oh, sebenarnya mereka sudah tahu mana sudah tidak tahu boleh ya? tempat jualan, seperti itu. Oke. Dan kalau mengenai dari, beberapa program dari Satpol PP selain kemanusiaan, Iya. terus juga edukasi, ada program-program apa saja nih Pak, yang bisa untuk bermanfaat untuk masyarakat sendiri? Mmm, Kalau sekarang ini kita, memang akan turun-turun ke sekolah-sekolah, Mhm. itu sudah, kita laksanakan, dan sekarang, kegiatan-kegiatannya selain, penertiban, kita juga ada edukasi. Contoh sedikit, Satpol PP tim volinya itu juara divisi utama voli Riau, Pekanbaru. Wah, oke. Itu kami juara. Nah, kami Mhm, juga nyampaikan kepada teman-teman itu bagaimana, anak-anak sekolah mhm. misalnya, ada contoh Iya. bahwa olahraga itu bermanfaat. Nah, itu Mhm. kami juga edukasi gitu. Mungkin ke depan kami, apakah anak-anak sekolah nanti kita, selain kita masuk ke sekolah itu memberikan, edukasi tentang ketertiban, juga Mhm. bagaimana, eee nah, kami juga punya marching band, Oh, drum oke, band, mhm. Korsik. Itu kalau ada yang berminat untuk bergabung, silahkan, peralatan kita lengkap. Oh, itu bebas umum? Bebas, umum. Oke. Nah, jadi saya sampaikan dalam Mhm. kesempatan ini, Satpol PP punya
Korps musik itu kalau soal kegiatan-kegiatan kedaerahan itu pakai punya kita, dan dulunya kita punya marching band, jumlah Oke. tenaganya lengkap. Tapi sekarang karena personilnya sudah pada ini regenerasinya telat, sehingga kami buka kesempatan bagi adik-adik siapapun itu yang ingin bergabung di Satpol PP untuk ikut marching band nanti, Oke. silahkan. Silahkan nanti dapat dihubungi bidang PMA namanya. Oke, jadi ternyata banyak banget ya. Iya. Tidak hanya untuk kalangan-kalangan Iya. tertentu, tapi masyarakat umum pun juga Iya. bisa ikut Iya. bergabung ini Iya, Mbak sendiri. Nadia. Oke. Tapi kita mau kembali lagi nih Pak dengan aksi kemanusiaan dari Satpol PP sendiri. Kalau di Aceh mungkin sudah ini ya, sudah ada sampai mengeluarkan sebuah inovasi Iya, terbaru. iya. Nah, kalau di Pekanbaru kan juga kita mengantisipasi atau juga di Baik. Riau lah bisa dibilang Baik. mengantisipasi banjir nih Baik. ya Pak. Baik. Untuk Satpol PP sendiri bagaimana nih untuk terjun di sisi kemanusiaannya sendiri? Baik, karena tusi utamanya itu adalah dari BPBD, Satpol lebih pada perbantuan. Oke. Makanya kami selalu monitoring, ada peningkatan kenaikan air di PLTA misalnya. Terus kita ngelihat di sana selama BPBD belum menyampaikan permintaan, kita memang belum bisa turun. Oke. Karena itu tusinya BPBD. Tapi kalau diminta perbantuan, kita insya Allah siap. Oh, Iya. oke. Berarti nungguin ini ya Iya. kabar ya Iya, dari sama. ini. Misalnya ada bencana di Inhu, di Inhil ada banjir. Nah, kami pada prinsipnya kalau ada permintaan dari PBBD, kita pasti turun. Oh, Iya. oke. Yang pasti kalau misalnya kalau masyarakat boleh juga nih Pak kalau misalnya ada keadaan darurat gitu. Silakan, silakan, silakan. Malah kami menyampaikan, ya kita jangan, mohon maaf, Damkar kan luar biasa. Jangan kalah sama Damkar. Oke. Nah, kalau ada yang butuh bantuan Satpol, silakan. Boleh juga ya. Kami mungkin dalam waktu dekat ada hotline kita lah yang bisa untuk dihubungi misalnya. Oke. Berbagi tugas sama Damkar ya Pak? Iya, iya. Iya. Sama-sama, terutama untuk penertiban. Iya, Iya. oke. Dan itu juga merupakan solusi juga untuk masyarakat. Iya. Kalau misalnya mungkin terdekat dengan Satpol PP bisa menghubungi gitu Baik, ya. iya, bisa, Jadi Mbak. bisa mungkin solusi juga akan diberikan oleh anggota dari Satpol PP sendiri. Dan kalau bisa mungkin sepanjang masa tugas Pak Kasat nih, Iya. dan mungkin dengan banyaknya kegiatan juga, ada nggak satu momen yang mungkin tidak pernah bisa terlupakan oleh Pak Kasat sendiri mungkin dalam penertiban atau dalam sisi kemanusiaan sendiri? Baik. Kebetulan saya dokter gigi dan saya background-nya di rumah sakit dulu, Oke. jadi direktur beberapa, terakhir mungkin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sekarang di Satpol PP ini masing-masing beda dinamikanya. Dan di Satpol ini yang saya tidak bisa lupakan, ya terkait pada saat kita turun misi kemanusiaan. Saya sampaikan, rekan-rekan saya di Satpol itu, mohon maaf, tidak kalah dengan instansi lain. Jadi dalam kita menyelesaikan masalah, baik itu contoh pembersihan lumpur apa semua, kita dan rekan-rekan kita itu kerjanya tuntas. Iya, oke. Kita bersihkan, kita ini sampai kita bilas semuanya dengan alat kita semua, sampai kita tinggalkan ruangnya itu betul-betul bisa siap pakai. Nah, itu yang saya nilai dari mereka. Nah, kecakapan mereka, mohon maaf, tidak kalah dengan instansi lain. Nah, jadi kalau saya bilang, jangankan tidak kalah, mungkin kami bisa bilang, ya kami di lapangan cukup tangkas lah. Iya. Nah, jadi saya ngelihat, waktu saya belum di Satpol, saya masih nyangka, wah, Satpol. Jadi gimana nih persepsi Bapak mengenai Satpol PP waktu Tak kenal sebelum maka tak sayang. Nah, jadi sebelum kalau masuk? tak kenal maka tak sayang. Iya. Setelah kita kenal, ternyata semuanya punya potensi. Oh, Semuanya oke. potensi. Sekarang bagaimana potensi itu bisa kita berdayakan mendukung tugas. Nah, itu saya sudah nampak. Rekan-rekan Satpol PP Provinsi Riau tangkas-tangkas. Sama kayak masyarakat pada umumnya nggak Pak? Wah, ini Satpol PP ngapain sih kerjaannya gusur-gusur aja gitu? Awalnya seperti itu. Oh iya. Awalnya kalau kita ngelihat Satpol PP seperti itu. Tapi setelah kita di dalam itu, ternyata sangat banyak tugasnya dan keterampilannya pun cukup mumpuni. Oke, jadi memang ya tadi ya tak kenal maka tak sayang ya Iya, Pak ya. iya, Makanya iya. kita tidak tahu bahwa ternyata Satpol PP pun juga punya sisi humanisnya juga. Iya. Dan yang pasti juga untuk penertiban yang nggak sembarang harus yang Betul. kayak heboh-heboh di media sosial. Betul. Jadi memang mungkin masyarakat juga harus lebih sadar lagi. Iya. Baik, pemirsa RRI Net, kita akan break sejenak
Dan nanti kita kembali lagi bersama Pak Kasat akan ngobrol-ngobrol lagi seputar Satpol PP dan juga aksi kemanusiaannya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik, kembali lagi nih ngobrol-ngobrol seputar Satpol PP dan juga dengan aksi kemanusiaannya. Tadi kita sudah ngobrol banyak hal tentang beberapa aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Satpol PP dan juga dari beberapa program mereka yang dijalankan untuk masyarakat luas tentunya. Tapi tadi kalau kita menyinggung nih dari media sosial sendiri ya Pak, itu kan kayaknya benar-benar mencuci otak masyarakat bahwa wah segalak itu kah? Wah Satpol PP nggak punya sisi kemanusiaan karena dipotong-potong gitu ya Pak ya. Ada yang benar-benar ketika mereka itu lagi benar-benar kayak ngangkut-ngangkut barang pedagang, yang pedagang yang nangis gitu ya Pak. Ini bagaimana menyikapi hal tersebut? Pertama, yang dilihat masyarakat mungkin pada saat penindakan, Oke. tapi mereka nggak ngelihat bagaimana teman-teman Satpol mengantar pemberitahuan, datang pertama menyampaikan secara lisan, kemudian memberi teguran pertama, teguran kedua, Oke. itu mereka nggak ngelihat. Sehingga pada saat, nah kalau sudah aturan tidak dilaksanakan oleh masyarakat, berdampaknya apa? Ada yang dirugikan, Iya, ada yang dirugikan. Saya bilang tadi, ada orang yang pakai trotoar nggak bisa, terakhir dia harus ke jalan, Iya. disenggol kendaraan, siapa yang bertanggung jawab? Betul. Nah, jadi sangat banyak sekali. Nah, sehingga ya harapan kita berimbang lah, berimbang. Kalau masyarakat ngelihat itu jangan ngelihat ujungnya saja, bahwa seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya bahwa orang ngelihatnya Satpol itu yang sisi yang nggak baiknya, Iya. masyarakat yang ditertibkan jadi korbannya. Padahal sekarang bukan cerita korban atau tidak, Oke. ada yang melanggar, itu dia Mbak Nadia. Jadi memang ya sebisa mungkin kami menyampaikan bahwa kita selalu pakai ada SOP-nya, Oke. ada aturannya. Iya. Jadi pemberitahuan sampai saatnya baru dilakukan. Kalau tidak ada penindakan, tentu akan dianggap wah nggak usah diapakan juga nggak berdampak kan itu Iya, dampaknya. Jadi hukumnya juga tidak akan ini. Nah, satu lagi mungkin Mbak Nadia kalau lewat di jalan Pekanbaru atau kotanya kan median jalannya termasuk bersih. Iya, Nah, betul. itu setiap ada yang mau masang baliho, pengumuman itu kan ditertibkan. Oke. Tujuannya apa itu tadi? Memang harus ada aturan yang harus dijaga. Kalau kita pingin semuanya tertib. Nah, jadi sekarang pilihannya itu tadi. Mau tertib atau ada orang yang susah nggak Susah, makan oke. katanya kan. Nah, memang kalau untuk lokasi-lokasi tertentu kadang memang harusnya itu ditertibkan ya harus. Tapi kalau memang rasa kami dampaknya ini ya kita juga tidak langsung serta-merta ini kalau masih nilai-nilai juga Mbak Nadia. Tapi pada prinsipnya itu tadi, selama itu ada peraturan yang harus ditegakkan ya mau nggak mau Satpol
tanggung Tanggung jawabnya jawab. itu. Pernah ada, penyesalan nggak Pak ketika melakukan tugas, dalam penertiban itu sendiri? Kayak Eee, hati nurani terketuk tapi ya, kami berpikiran mhm kalau dari dini tidak dilakukan penertiban, mhm, kalau sudah makin banyak, sudah makin susah nertibkannya, oke. dan masyarakat juga contoh, dia sudah buat gerobak nih, mau jualan, Mhm, mau ini, nah tahu-tahu nanti udah biayanya udah berapa. Nah, iya. jadi sebisa mungkin kami memang itu tidak boleh supaya orang jangan kalau mau buat usaha dia ada berpikir tempat lain aja, seperti itulah. Oh, Nah, jadi oke. memang kalau nyesal ya namanya aturan ya Mhm. harus itu aja. Pernah kebawa ke dalam, apa ya, sampai rumah, "Waduh kayaknya tadi kemana ya bapak itu?" Atau, "Kemana ya mereka jualan?" Gitu? Eee, Mungkin awal-awalnya ya, Oh tapi kalau awalnya. sekarang ya memang aturannya seperti itu, Oke. ya terpaksa kita larang untuk Mmm, mhm jualan, mhm. Jadi memang, demikian. apa ya, mau tidak mau itu memang sebuah Iya tugas dari Satpol iya, PP apalagi sendiri. misalnya teman-teman di Satpol PP Kota misalnya, Mhm, ada yang berjualan di lahan yang dilarang mhm mhm. misalnya, di dekat itu. Nah, itu untuk merubuhkan apa semua, nah itu Mmm, memang dilematis, tapi namanya kalau tidak ditertibkan akan jadi kumuh, panjang iya, dia. Jadi memang ya terpaksa oke, aturan harus tetap ditegakkan. ditegakkan ya. Iya Tapi dulu itu saya pernah, mengetahui ada sebuah, apa ya, bukan peraturan sih, iya. cuma katanya kabarnya biar, ketika penertiban masyarakatnya anteng, ngerekrut yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng katanya. Bener nggak sih, Pak? Kalau saat ini mungkin setahu kami tidak ya, Oh, iya. tapi lebih mungkin humanisnya, lebih Oh, oke, humanisnya, heeh. jadi, tidak ini, Mhm. tidak kasarlah dalam Mmm, dalam mhm mhm. penindakan. Oke oke oke. Dan, setelah penertiban ini sendiri, ada pembinaan nggak? Mungkin, Satpol PP bekerjasama dengan dinas lain yang terkait juga, dan mungkin memberi, informasi bahwa ternyata banyak pedagang atau mungkin hal-hal lain yang harus diberikan kayak edukasi juga dari instansi terkait juga Ya, ini, Pak? sudah kita, konsepkan, Mbak Mhm Nadia, kita ingin dengan orang kota juga, mhm bagaimana nanti, masyarakat yang sudah kita alihkan ini mhm. dapat berjualan di mana yang rasanya tempat yang, boleh, yang kami dapat info mungkin sekitar Siak 4 itu nanti akan dibuka seperti itu. Nah, Oke. jadi harapannya lagi-lagi masyarakat kadang berpikiran nggak mau yang jauh, nggak mau yang Mhm ini, maunya yang mhm dekat, yang mhm. gampang laku. Nah, Iya. itu bagaimanapun lokasi paling strategis adalah di jalan. Nah, sementara itu Oke. dilarang kan. Nah, itu repotnya. Depan rumah mereka nggak mau jualan, nggak ada yang Mhm beli katanya. mhm Nah, mhm. terakhir tempatnya salah untuk berjualan. Oke. Ini apa ya, kayak buah si malakama ya, Pak, Iya, ya? betul betul Sudah kita memberitahu tapi memang betul. ngeyel ya. Ya, Wah, jangan begitu ya pemirsa betul. RRI Net, yang pasti Mhm, kalau memang sudah ada peraturannya kita patuhi, dan pastinya juga pemerintah sudah memikirkan secara matang untuk, iya penempatan-penempatan lokasi dari mungkin yang iya, berjualan atau juga penempatan-penempatan, bidang usaha lainnya betul sendiri. betul. Nah, kalau untuk, sisi kemanusiaannya sendiri, memang kan tadi kita sudah, apa ya, mengetahui bahwa ternyata Satpol PP enggak yang, sangat terlihat seperti kebanyakan yang kita mungkin lihat Mhm, di media sosial, tapi mereka juga langsung punya kayak berpikir, "Wah, ini kita harus punya solusi nih untuk mengatasi hal-hal tersebut." iya. Nah, selain tadi inovasi-inovasi yang dikeluarkan, ada mungkin hal-hal lain juga yang, berkaitan dengan penanganan secara cepat gitu dalam bencana, mungkin juga kayak di Riau, banjir ini mungkin seperti apa nih, Pak? Artinya kami menyampaikan kepada rekan-rekan kita siap, Mhm jadi kita harus siap dan kita, responsif. mhm, Responsif itu yang sudah kami buktikan iya, 3 kali kegiatan di Aceh itu. mhm Lokasinya sulit, sinyal tidak ada, mhm, keterbatasan semua, oke. artinya untuk hidup aja kita ya rekan-rekan harus masak gitu Mmm, loh, mhm mhm. nggak ada yang jualan nasi waktu di Iya sana iya, kan. Nah itu bagaimana merespon, bagaimana target kita ini harus bersih, ini harus apa. Nah itu, mhm kerjasama, terus, mhm, inovasi. iya iya, Mungkin mohon maaf, pada saat kami datang, mungkin nggak akan nyangka Satpol akan membawa peralatan. iya, Dari hal kecil sampai yang ini kami bawa. Sinso pemotong pohon kami bawa, apa semuanya kami oke bawa, oke, pompa kami bawa. mhm, Jadi kualifikasi kita bisa kualifikasi damkar, mmm, kita bisa mhm ini, mhm, semuanya. Nah jadi mhm, tuntas, kawan-kawan oke, melaksanakan itu dengan tuntas. Itu yang mhm, menjadi, apa sama saya ya, yang membekas bahwa
mereka dikasih tugas itu betul-betul tuntas. Oke, tuntas. Ya. Tadi dengan peralatan yang begitu banyak itu juga berkoordinasi dengan, Satpol PP setempat atau bagaimana? Atau melihat, di Enggak, media gitu? kebetulan enggak. Jadi kita memang datang, kita sudah mengukur bagaimana kondisi di lapangan, mau genset apapun semuanya kita bawa semuanya. Kita anggap kita datang ke sana tuh memang nol di sana, fasilitas kita harus bisa hidup. Oke. Kemudian alat bantu kita apa? Kita udah berpikir di lapangan itu nanti apa yang kita jumpai apa, sehingga saya selalu nyampaikan perencanaan yang baik itu adalah setengah keberhasilan. Oke. Kalau kita rencanakan, mudah-mudahan setengah itu udah berhasil, tinggal pelaksanaan di lapangan. Iya, iya. Tapi kalau nggak terencana, tidak kita berandai-andai Iya. ini, ya sama aja dengan konyol aja datang ke sana, Oke. seperti itu Mbak Devi. Jadi memang dilihat dari Iya, situasi awal, iya, disitulah baru mungkin yang tadinya meraba-raba dulu ya Pak ya, iya, mungkin dari iya. berita kan banyak Betul, pohon-pohon gitu betul, ya. betul. Jadi maka disitulah Iya, punya inisiatif untuk membawa beberapa perlengkapan iya. seperti gergaji, Bahan bakar, bahan bahan bakar bakar. Oh, cadangan oke. apa semuanya kami bawa. Nah, jadi dengan kan banyak pohon-pohon juga tuh Pak ya yang Iya, bergelimpangan gitu. Itu untuk disingkirkan atau juga dipindahkan itu ke bagian mana nih? kebetulan yang kami ke sana itu yang pohon-pohon itu sudah di sungai-sungai semua. Oh, udah, Sudah oke. di sungai semua. Ya, jadi kami sekarang poskonya di masjid. Itu memang ada beberapa kayu-kayu. Itu mungkin kalau gelondongannya di dekat sungai-sungai mereka. Iya, iya. Nah itu insya Allah masih bisa kami rapikan. Iya. Kemudian bagaimana kita membuat masjid itu hidup lagi. Contoh Iya. memasangkan tangkinya. Kemudian donasi-donasi rekan-rekan itu kita belikan sejadahnya, Oh, sehingga oke. gensetnya kita beri, masjid yang tidak ada sound system kita pasangkan sound systemnya, Oke. pasangkan, toanya dipasangkan, jadi azan itu berkumandang Masya Allah. luar biasa. Orang datang Iya. ke masjid, semuanya kan sudah rusak sejadah. Iya, benar. Makanya kami belikan lagi, ada yang 10 gulung apa semua, pasangkan lagi. Nah itu luar biasa, itu sangat membekas bagaimana rekan-rekan berjuang sehingga yang tadi nggak bisa untuk ibadah, Iya. momentumnya sholat Jumat yang ketiga Oh, setelah bencana itu sudah bisa dipakai. sudah bisa Ya, dipakai. Wah, luar biasa. Sebelum kita akhiri nih Pak, harus jawab cepat. ya, Nah, baik. kita ada sedikit nih untuk Pak Kasa sendiri nih, Ya, pemirsa RRI Net. Kita ada sedikit challenge ya. ya. Bapak bisa langsung jawab aja. Tegas atau galak? Tegas. Wah, contohnya misalnya. Aturan harus ditegakkan. Oke, nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada pilih kasih. Tidak pilih kasih. Tidak pilih Ya, kasih. Aturan atau hati nurani? hati nurani. Nah, Wah. jadi memang aturan kita tegakkan, tapi hati nurani bagaimana aturan tegak, tapi Iya. sisinya tetap dapat. Makanya tadi ada memberi masyarakat berpikir untuk Iya, jernih dulu iya, dengan mungkin keadaannya harus seperti apa iya, tadi. iya, Mbak. Barangkali mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat nih, kepada masyarakat di Provinsi Baik, Riau atau juga di baik, seluruh Indonesia nih, baik. dari Satpol PP sendiri seperti apa nih? Baik, terima kasih. Pertama, Satpol PP dimanapun berada, baik itu provinsi ataupun kabupaten, Iya. kota kan ada juga Satpol PP-nya, Iya. itu mereka hanya melaksanakan tugas. Mohon maaf, mereka hanya melaksanakan tugas. Tugasnya apa? Penegakan perda. Perda itu apa? Peraturan daerah yang mengatur, baik itu ketertiban, keamanan, Iya. dan selain. Nah, aturan itu yang memang ditugaskan ke kita untuk menjaganya, sehingga mau nggak mau kita laksanakan. Contoh, dilarang berjualan di sini, itu bukan kita yang buat aturan. Iya. Kita dikasih tugas, tolong Satpol jaga aturan itulah, sehingga kadang kalau kita ketemu di lapangan, baik Bapak Ibu semuanya yang pelanggar, itu maksud kita bukan ada pribadi atau tidak, tapi memang aturannya seperti itu yang harus kita jalankan. Nah, jadi kami posisinya ya tegak lurus, ada aturan ya kita tegakkan. Oke. Nah, tapi dalam menegakkan aturan kami berusaha sehumanis mungkin dan menghindarkan konflik, apalagi yang sampai menyinggung perasaan ataupun martabat Oke. masyarakat. Jadi yang pasti semua itu dijalankan berdasarkan tugas Iya, ya. iya. Bukan kesewenang-wenangan, bukan. Ada peraturan yang mengatur itu. Oh, Iya. oke, baik. Dan nanti ini yang terakhir ya, nanti ada Insya Allah. datang ke
Aceh Aceh, Tamiang, Aceh iya, Tamiang, iya. dan dengan segala perlengkapannya sudah siap nih, Insya Allah siap insya Mbak Allah. Nadia. Dan itu juga masih ini dengan membawa perlengkapan-perlengkapan yang Masih, cukup berat juga. masih, masih, Oke, masih. masih. Karena prinsip kami kita datang jangan merepotkan. Mhm, Jadi kita datang itu tidak ada kita minta-minta sama daerah sana tolong alat ini mhm, ada. Kita datang tugasnya bantu. mhm. Bantu langsung balik lagi. Jadi tidak sampai membebani Membawanya. orang di sana. Oke, berarti alat nggak tinggal-tinggal di sana nih, Pak? Enggak, alat kami bawa selalu. Oh, Kami jadi bawa. pulang pergi bawa semua Iya, alatnya? satu truk Oke. kita khusus perlengkapan. Alat masak semuanya Oke. semuanya kita Coba. sendiri. Oke. Jadi nih, pemirsa RRI Net, ya jangan takut ya. Satpol PP juga melindungi masyarakat, seluruh Insya aspek Allah. masyarakat, dan Insya Allah. tapi memang mohon maaf kalau memang sudah melanggar aturan ya ditindak Iya. tegas ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat Sama-sama, Mbak sudah Nadia. ngobrol-ngobrol di Sama-sama. podcast RRI Net, dan seru banget nih tentunya. Jadi kita banyak mengetahui lebih dalam lagi mengenai Satpol PP, dan ternyata banyak sekali program-program dan juga aksi kemanusiaan yang dijalankan oleh Satpol PP. Sekian dulu untuk perbincangan kita di podcast RRI Net. Sampai jumpa. Bye-bye.